Halo sahabat TRB Pro, apa kabar? Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peralatan home recording studio sederhana untuk pemula. Ini sangat membantu teman-teman yang baru membangun home recording studio sederhana di rumah. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita bahas satu persatu. Baik teman-teman, pertama yang harus teman-teman punya adalah PC atau laptop. Nah, berbicara masalah PC atau laptop, pasti berbicara masalah spek. Nah, di sini kita nggak usah muluk-muluk berbicara masalah spek deh. Jadi speknya kita singkirin aja dulu. Jadi cukup gunakan apa yang sudah teman-teman punya. Nah, untuk kapasitas RAM-nya, sebaiknya teman-teman memiliki minimal RAM itu sebesar 4 GB. Mengapa? Karena semakin besar RAM yang kalian punya, itu sangat membantu proses kinerja PC atau laptop kalian secara maksimal. Nggak kebayang kan ketika kalian lagi kerja, terus PC dan laptopnya nyendat-nyendat. Jadi upayakan kalian memakai RAM yang standar dari kebutuhan project kalian masing-masing. Nah, untuk OS-nya sendiri, teman-teman bisa memilih mau pakai OS Windows atau Mac, ya sesuaiin aja deh apa yang sudah kalian punya gitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki yang namanya DAW. DAW itu merupakan software singkatan dari Digital Audio Workstation. Jadi di dalam DAW itulah kalian melakukan proses rekaman. Dan nggak hanya rekaman yang kalian lakukan di situ. Kalian juga bisa melakukan proses balancing, mixing, mastering, dan kemudian render. Nah, untuk tipe dari DAW-nya juga macam-macam kok. Ada yang namanya Cubase, Studio One, Reaper, Reason, Ableton, N-Track, Fruity Loop, banyak deh. Jadi teman-teman silakan pilih sesuai keinginan dari teman-teman masing-masing. Nah, ini adalah contoh DAW dari Studio One. Nah, tipsnya ketika teman-teman memilih DAW, pahamilah toolsnya supaya kalian paham fungsi dan kerjanya. Tapi ya pada dasarnya semua DAW itu memiliki fungsional kerja yang sama. Nah, kemudian teman-teman harus memiliki yang namanya mikrofon, kemudian stand mic, dan pop filter. Mikrofon merupakan transducer yang akan menangkap apa yang kalian rekam, yang nanti dikirim ke soundcard. Nah, untuk tipe soundcard atau mikrofon itu juga macam-macam. Contoh dari mikrofon juga ada dua macam. Yang pertama ada dynamic, kemudian yang kedua ada kondensor. Jadi ya teman-teman bisa memilih. Karena ini untuk pemula, jadi sesuaiin aja dengan budget yang kalian punya. Untuk harga juga relatif, ada yang murah dan ada yang mahal. Jadi ya teman-teman sesuaiin aja. Nah, apa sih fungsi dari pop filter? Pop filter itu mereduksi suara B atau suara angin yang masuk melalui mulut kita yang akan ditangkap oleh mikrofon, itu akan direduksi atau ditahan oleh pop filternya. Kemudian teman-teman harus memiliki yang namanya jack XLR dan kabel. Biasanya untuk mikrofon kondenser itu konektornya adalah XLR. Nah, teman-teman upayakan memakai kabelnya yang stereo. Untuk kabel dan jack XLR, teman-teman bisa dapetin di marketplace atau toko audio di kota kalian masing-masing. Untuk harga juga relatif kok, ada yang murah dan ada juga yang mahal. Jadi sesuaiin aja dengan budget yang kalian punya. Kemudian yang kelima, kalian harus memiliki yang namanya soundcard. Soundcard merupakan interface yang akan mengkonversi data analog menjadi digital yang nanti akan dikirim ke DAW atau Digital Audio Workstation. Kemudian yang keenam, kalian harus memiliki yang namanya headphone. Headphone di sini berfungsi sebagai monitoring. Misalnya kalian mau merekam vokal nih. Nah, jadi si vokal nanti akan memonitor lagu atau musiknya melalui headphone ini. Nah, fungsi headphone di sini juga berfungsi sebagai monitoring untuk mixing
balancing. Jadi kalian bisa mendengarkan apa yang sudah kalian rekam itu di headphone. Nah teman-teman, itu dia tadi peralatan home recording studio sederhana untuk pemula. Jadi upayakan memanfaatkan apa yang ada sesuai dengan budget kalian, karena ini untuk pemula. Nah untuk selanjutnya kalian bisa melakukan upgrade, misalnya menambahkan speaker flat atau menambahkan MIDI controller atau yang lain-lainnya. Jadi sesuaikan aja dulu dengan budget kalian. Intinya adalah kalian hanya bermodal kemauan, tapi kemampuan bisa menyusul. Oke, semangat untuk kalian semua. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa dukung konten ini agar lebih berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh dikirim melalui komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.